Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang statistik, bagian ukuran penyebaran data. Semuanya sudah siap? Ya, kita mulai statistik ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-rata. Jadi menyebar dari rata-rata. Nah, yang dipelajari dalam ukuran penyebaran data di antara lain rank atau jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam atau variasi, simpangan kuartil, dan pencilan otak. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu kita bahas tentang rank atau jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Rank atau jangkauan. Apa itu rank atau jangkauan? Ada yang tahu? Rank atau jangkauan adalah nilai selisih antara data tertinggi dan terendah. Jadi data tertinggi dan terendah. Rumus umumnya rank atau jangkauan itu tadi ya, selisih berarti nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Contoh pada data tunggal. Nah, di sini ada data tunggal seperti ini: 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 10, 15, 20. Tentukan rank atau jangkauannya. Nah, kita jawab. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai tertinggi. Nilai tertingginya berapa? Nah, di sini nilai tertingginya 20 ya. Nilai terendahnya yaitu 3 ya. Berarti itu 20 dikurangi 3. Berapa 20 dikurangi 3? Ya, 17. Nah, sekarang data kelompok. Tentukan rank atau jangkauan dari tabel berikut. Nah, di sini ada nilai. Ya, nilainya itu adalah 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14, 15 sampai 17, dan 18 sampai 20. Frekuensinya tadi 3, 6, 16, 8, 7, 10. XI itu apa? Data tengah. Data tengah dari 3 dengan 5 adalah 4, 6, 8, 7, 9, 11, 10, dan selanjutnya. Kita jawab. Nah, nilai terendah dan nilai tertingginya yang itu di sini yang diinginkannya berarti yang data tengahnya. Jadi yang tertingginya 19, terendahnya 4. 19 dikurangi 4, maka hasilnya 15. Itu rank atau jangkauan. Ya, ini mudah ya. Kita lihat seperti itu. Dan
Kita langsung ke materi kesimpangan rata-rata. Kita lihat rumus umumnya. Simpangan rata-rata data tunggal sigma NI sama dengan 1. Jadi di sini ada XI. XI itu bisa X1, 2, 3 dikurangi X bar atau X rata-rata dibagi N. N ini adalah anggota, berapa banyaknya anggota. Kalau data kelompok, di sini ada frekuensi FI, ya, FI-nya sama X1 dikurangi X bar dibagi ya jumlah anggota sama. Nah, contoh soal. Nah, tadi seperti yang tadi datanya, simpangan rata-ratanya. Kita jawab. Pertama kita cari rata-rata. Semua data dijumlahkan dibagi banyaknya data. Ya, datanya dijumlahkan 6, 7, 3 itu menjumlahkan semua, nanti datanya di sini 10. Betul nggak 10? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita jumlahkan ternyata 83 dibagi 10. Berapa? 8,3. Nah, sekarang simpangan rata-ratanya. Nah, tinggal X1 berapa? Terus dikurangi rata-rata dibagi banyaknya data. Karena rata-ratanya 8,3, maka di sana berarti 6 dikurangi 8,3. 7-nya ada 2, berarti 7 dikurangi 8,3 kali 2. Dan selanjutnya dibagi 10. Lihat saja. Jadi semua data ya, semua data. Setelah dikurangi terus dijumlahkan hasilnya. Jumlahnya yaitu 40,2 dibagi 10. Berarti simpangan rata-ratanya 4,02. Simpangan rata-rata dari data 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 10, 15, dan 20 yaitu 4,02. Nah, kita lihat sekarang data kelompok. Tentukan simpangan rata-rata dari tabel di bawah. Ini silahkan kalian baca, kalian perhatikan. Nilai F1, Alt FI, XI, FI kali XI, ya. XI dikurangi X bar, FI, XI dikurangi kali XI dikurangi X bar. Jawab. X barnya berarti rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? Berarti FI. Sigma FI. Sigma FI itu adalah 617. FI-nya 50. Maka hasilnya 12,34. Sekarang simpangan rata-ratanya. Di sini ada sigma N. N itu banyak anggota.
I ini adalah suku keberapa atau anggota keberapa, tapi adalah frekuensi. Nah, setelah kita hitung-hitung di sini ternyata sigma Fi-nya kali X kali I dikurangi X bar itu 192. Ya, 192. Jadi 3 kali 8,34 hasilnya ini 6 kali 5,34 dan selanjutnya. 192 sama dibagi pi, jumlah pi itu ada 50 dibagi 50 hasilnya 3,84. Nah, ini simpangan rata-rata. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada yang tanyakan kita lanjut. Simpangan baku atau standar deviasi. Rumus umumnya bisa kalian lihat. Kalau tadi sigma Xi dikurang dalam kurung Xi dikurangi X bar pangkat 2, kalau dalam kurung tadi mah mutlak, kalau sekarang pangkat 2 tapi diakarkan. Ini simpangan baku sama seperti yang tadi tapi diakarkan ya. Tapi simpangan rata-rata itu tadi nilainya mutlak, mau negatif mau positif di simpangan rata-rata itu tetap positif karena nilai mutlak. Karena nilai mutlak tidak ada negatif, semuanya positif. Seperti ukuran panjang tidak ada negatif, jadi mutlak ya. Nah, sekarang kita lihat soal. Sama soalnya seperti yang tadi, yang data tunggal sama seperti yang tadi, hanya yang tadi tertingginya 20, sekarang 17 ya. Nah, itu tetap rata-ratanya, hanya rata-ratanya pasti ini beda karena itu jadi 17, yaitu 8 dibagi 10, 80 dibagi 10 ya, berarti 8 rata-ratanya. Sekarang berapa standar deviasinya atau simpangan bakunya? Nah, ini rumusnya ya, rumusnya. Nah, jadi dipangkatkan. Kalau ada 2 ya kalikan 2 gitu ya. Dipangkatkan. Data dikurangi rata-rata. Semua data dikurangi rata-rata dibagi N, ke banyaknya data, jadi 10 ya. Nah, setelah 6 dikurangi 8 pangkat 2 ya 4 ya. 7 dikurangi 8 1 pangkat 2 1 kali 2 ya 2 itu ya. 3 dikurangi 8 5 pangkat 2 25 kali 2 50. Jadi seperti itu dan selanjutnya ya. Nah, tetap dibagi 10. Hasilnya akar dari 206 dibagi 10. Jadi akar dari 20,6. Akar 20,6 berapa? Ya, tinggal kita cari akarnya. Maka hasilnya 4,54. Itu simpangan baku untuk data tunggal.
sekarang kita ke data kelompok. Tentukan simpangan baku di pada tabel ini. Nah, nilai ya. Tadi kan kalau tadi ini, nah sekarang yang ini dipangkatkan ya, dipangkatkan. Kalau yang tadi hasilnya yang ini ya negatif atau positif, semuanya positif karena ini adalah nilai mutlak. Tapi kalau sudah dipangkatkan, nah ini hasilnya pangkatnya ya, hitung aja oleh kalian. Nah, ini hasilnya. Nah, kita jawab dengan rumus yang tadi, rumus kelompok. Sigma NI sama dengan 1 FI kali XI dikurangi X bar pangkat 2. Ini dalam kurung. Dibagi jumlah FI ya, jumlahnya. Nah, karena di sana adalah FI kali XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Setelah dihitung-hitung di jumlah ternyata 1008,4 dibagi 50. Yaitu hasilnya 20,17. Bukan 20,17, 20,17. Berapa akarnya? 4,49. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ya memang kita tidak bisa tanya jawab kecuali ya nanyanya di WhatsApp. Nah, sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa mengisi absen. Nah, pada link yang ini linknya. Nah, linknya bit.ly statistik 1 ya, seperti ini linknya. Terima kasih kalian sudah sama-sama membaca atau sama-sama belajar, dan untuk lebih jelasnya kalian bisa putar beberapa kali video ini ya. Sekian, dan nanti tunggu tugasnya ya, tunggu tugasnya nanti. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.